Dan nyeleweng dari itu berarti penafsiran tersebut salah. Karena sebagaimana kita tahu, li'anna Rasulullah ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap perkataan beliau itu bukan keluar dari hawa nafsu, melainkan merupakan wahyu yang Allah turunkan. Sehingga ketika hendak menafsirkan, ketika tidak ada dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran, maka pindahnya itu pindah ke sunnah Rasulullah. Misalnya contohnya seperti Quran surah An-Nisa ayat 1, wa khalaqa minha zaujaha. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Nah, di sini Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini itu merujuk kepada hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya, innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja syai'in fid dil'in a'lahu fa in dhahaba tataqimahu kasarathu wa in istamta'ta biha wa fiha iwaja. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Apabila engkau hendak meluruskannya, berarti engkau akan mematahkannya. Apabila engkau bersenang-senang atau ridho dengannya, maka engkau akan merasakannya sementara ia dalam kondisi yang bengkok. Lalu yang ketiga yaitu Al-Quran dijelaskan menggunakan pendapat para sahabat dan juga dengan pendapat para sahabat. Contohnya, misalnya ayat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 29, lawahatul lil bashar, yaitu neraka sakor adalah membakar kulit manusia. Ayat ini dijelaskan oleh hadis mauquf yang diungkapkan oleh Abu Hurairah, yaitu pada hari kiamat neraka Jahannam menyambut mereka lalu hembusan angin panas Jahannam menerpa mereka hingga tulang daging, kecuali yang melekat di urat di atas tumit. Ibrahim Syu'ab menilai bahwa perkataan Abu Hurairah yang demikian ini setara dengan hadis marfu karena memenuhi dua syarat. Yang pertama, perkataan mengenai masalah-masalah yang berada di luar lingkup nalar. Yang kedua, sahabat yang mengutarakan yaitu beliau tidak dikenal beliau dikenal tidak menjadikan informasi dari Bani Israel sebagai sandaran. Selanjutnya yaitu Al-Quran dengan hasil ijma' para sahabat dan tabi'in. Misalnya seperti contoh wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ayat ini kan terusan dari surah An-Nisa ayat 23 yang membahas tentang keharaman menikah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum. Nah, di sini ayatnya menjelaskan dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yang selain yang disebutkan tadi di atas. Nah, berdasarkan keterangan Ibrahim Syu'aib, ayat ini mengecualikan pengumpulan seorang perempuan dengan bibinya. Meskipun tidak disebutkan dalam penggalan ayat sebelumnya tentang wanita yang haram dinikahi, namun pengharaman ini berdasarkan ijma' para sahabat dan tabi'in. Sebenarnya kita harus tahu dulu wal ma'ruf annal warid 'ani sahabat la yakhlu min halati tsalatsa. Bahwasannya keadaan dari para sahabat itu tidak akan keluar dari tiga ini. Ada kalanya imma ijma'un minhum, ada kalanya mereka sepakat dalam suatu masalah, ada kalanya ikhtilafun bainahum, terdapat ikhtilaf wa amma qaulun la yu'rafu lahu mukhalifun aw muwafiq, atau ada kalanya suatu perkataan yang tidak diketahui apakah itu bertentangan atau tidak. Kalau kalau ternyata pendapat tersebut ijma, maka otomatis kita wajib untuk mengambil itu sebagai dasar. Namun kalau penafsiran tadi timbul perbedaan di kalangan sahabat, namun bisa dikompromikan, maka juga tidak apa-apa. Misalnya contohnya lafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Nah, Ibrahim Syu'aib menjelaskan bahwa tafsiran Abu Thalib terhadap ayat ini adalah Al-Quran, sedangkan Abdullah bin Mas'ud mengartikan dengan agama Allah. Kan ini berbeda kan ya, misalnya kayak berbeda pandangan para sahabat di sini. Namun keduanya ini bisa dikompromikan karena tidak ada perbedaan yang mencolok sebab substansinya sama-sama mengikuti perintah Allah dan Rasul.
Kalau ternyata wa imma qaulun la yu'raf lahu mukhalifun aw muwafiq, tidak diketahui apakah itu terdapat ijma atau tidak, atau perbedaan atau mukhalif, maka contohnya seperti misalnya lafaz balaun dimaknai oleh Ibnu Abbas dengan nikmat atau anugerah. Ya kita nggak tahu itu ada ijma atau enggak, ya diambil saja gitu. Lalu yang selanjutnya, tafsir tabi'in yang setara dengan hadis marfu' mursal yang diperkuat dengan hadis mursal yang lain. Terus al-asil birra'i. Kalau tadi yang saya bahas itu adalah al-asil yang bin nakal. Kalau al-asil birra'i, kan seperti urutannya kayak tadi ya. Misalnya kalau seseorang itu tidak menemukan penafsiran suatu ayat dalam ayat lain dalam Al-Quran, lalu pindahnya ke hadis, lalu pindahnya ke qaul sahabat dan tabi'in. Kalau tidak ada juga, maka boleh menggunakan akal dengan tetap berpegang teguh dengan kaidah-kaidah syara, kaidah-kaidah bahasa, dan mendahulukan makna yang hakiki daripada makna yang majazi. Menurut pandangan al-asil birra'i menurut Ibrahim adalah penafsiran Al-Quran secara tekstual, yang mana makna yang seketika ditangkap dalam benak mufassir berdasarkan arti bahasa dapat digunakan sebagai pemahaman Al-Quran, walaupun ini berangkatnya dari ra'yun. Oleh karenanya, apabila ada suatu kata mempunyai makna yang ganda, maka misalnya mempunyai makna hakikat dan majazi, maka hakikatnya yang didahulukan. Menggunakan makna yang majazi hanya pada ketika hal yang mendesak saja, yaitu ketika makna hakikat tidak dapat memberikan pengertian yang memadai. Demikian kami kembalikan ke kakak moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Zubaidah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu tentang operasional metodik al-asil. Sebelumnya, sumber-sumber otentik di sini ada 5. Yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi, yang ketiga pendapat sahabat dan tabi'in, yang keempat yaitu menggunakan bahasa Arab, dan yang terakhir ijtihad atau ro'yun. Sumber-sumber otentik tersebut juga berperan sebagai parameter kritik. Maka dalam subbahasan ini kami akan menjelaskan cara kerja masing-masing. Yang pertama, Al-Quran. Di sini Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber penafsiran pertama dan utama karena ia memiliki otoritas tertinggi untuk menjelaskan dirinya sendiri. Metode Al-Quran dalam menjelaskan dirinya sendiri, yang pertama ada tafsir al-mujaz atau merinci yang ringkas atau global, kemudian bayan al-mujmal menjelaskan yang belum jelas, kemudian taksis al-am menghususkan yang umum, takyid al-mutlak membatasi yang tidak terbatas, kemudian penjelasan dengan cara nasakh, kemudian at-taufiq baina ma yuhim at-ta'arud, yaitu mengkompromikan ayat-ayat yang seakan berlawanan. Kemudian yang terakhir melalui qiraat Al-Qur'an. Selanjutnya sunnah Nabi. Kak Juwai bisa digeser nggak? Kemudian sunnah Nabi, metode penafsirannya yaitu Al-Quran dengan sunnah. Metodenya adalah yang pertama bayan al-mujmal, menjelaskan yang global, kemudian takyid al-mutlak, membatasi yang mutlak, kemudian taksis al-am, menghususkan yang umum, kemudian taudih al-mushkil, menjelaskan yang ambigu, bayan an-nasakh, menjelaskan dengan cara menghapus, kemudian bayan takyid, penjelasan untuk menegaskan dan menguatkan, kemudian yang terakhir takrir masa kata anhul Quran, yaitu menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, adapun beberapa metode penafsiran sahabat dan tabi'in. Yang pertama, pendapat yang disepakati atau mujma' alaih. Kemudian yang kedua, pendapat yang diperselisihkan mukhtalafi. Yang ketiga, pendapat mengenai hal-hal suprarasional. Kemudian yang terakhir, pendapat yang terkait wilayah ijtihadi. Di sini klasifikasi kualitas riwayat sahabat tabi'in dalam tafsir itu ada 3. Yang pertama, riwayat tentang hal-hal yang tidak dapat diintervensi akal, seperti riwayat mengenai asbabun nuzul, nasih mansuh, dan muhkam mutasyabih. Maka riwayat yang demikian bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika sanadnya sahih, maka riwayat tersebut dapat digunakan sebagai data penafsiran karena dihukumi marfu atau sampai kepada Nabi. Kemudian yang kedua, jika sanadnya lemah, maka tidak dapat dijadikan data penafsiran kecuali jika didukung oleh salah satu
salah satu berikut. Yang pertama ada riwayat sahabat lain yang mendukung, kedua riwayat tersebut berasal dari sahabat senior yang terkenal kredibilitasnya. Kemudian yang kedua riwayat tentang hal-hal yang dapat diintervensi akal, yaitu riwayat-riwayat yang membahas tentang persoalan ayat-ayat hukum dan muamalat. Riwayat ini dapat dijadikan sumber data yang autentik bila mana hal itu disepakati oleh ijma. Namun jika mukhtalaf fih terjadi atau terjadi perbedaan, maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber data autentik penafsiran Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jika riwayat yang dilansir dari sahabat berupa cerita-cerita Israiliyat, maka harus di-cross-check tingkat kesohihannya. Jika sanadnya tersambung dan terpercaya, maka bisa dijadikan riwayat. Kemudian klasifikasi tafsir tabi'in. Yang pertama, tafsir tabi'in yang disepakati dan yang terkait dengan hal-hal yang tidak dapat diintervensi akal, boleh dan bahkan harus dijadikan sumber data penafsiran. Kemudian yang kedua, sementara tafsir yang diperselisihkan dan terkait wilayah ijtihad, tentu saja tidak secara spontan dapat dijadikan data penafsiran. Tafsir tabi'in tidak dapat dijadikan rujukan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, riwayat mereka tidak terkait masalah ijtihadi. Kemudian kedua, tabi'in yang bersangkutan tidak dikenal sebagai tukang pelansir riwayat dari ahli kitab. Bila kedua syarat ini terpenuhi, maka tafsiran mereka bisa diterima. Kemudian bahasa Arab. Di sini yang dimaksud dengan merujuk kepada bahasa Arab adalah merujuk kepada syair, puisi, prosa, surat menyurat, dan dialek Arab. Selain itu, penafsiran juga harus merujuk kepada kaidah dan rahasia-rahasia bahasa Arab. Yang dimaksud kaidah dan rahasia bahasa Arab di sini makna kosakata, diksi, penjelasan kalimat, gaya bahasa yang meliputi keindahan, ketepatan, kejelasan, dan semantik, serta berbagai aturan main lainnya. Kemudian yang terakhir, ijtihad atau rasio atau ra'yun. Tafsir birro'yi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, tafsir yang sesuai dengan dalil syar'i dan kaidah bahasa Arab. Kemudian tafsir semacam ini tentu dapat diterima dan dianjurkan untuk dikembangkan. Dan yang kedua, tafsir yang tidak sesuai dengan dalil syar'i dan kaidah bahasa Arab yang seperti ini tidak dianjurkan atau tertolak. Dalam konteks ini, ilmu-ilmu terkait Al-Quran baik yang intrinsik maupun ekstrinsik menjadi prasyarat yang harus dimiliki bagi penafsir birro'i. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan. Kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kapan sih Kak munculnya istilah hasil tadi? Nah, apakah ada peristiwa yang terjadi kemudian muncul istilah ini, hasil itu tadi? Kemudian di PPT ini slide keempat itu ada bayan al-mujmal, terus ada tayyid al-mutlah. Nah, itu minta dijelaskan dan diberikan contohnya Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak izin bertanya. Iya, Kak Samira. Jadi kan ada klasifikasi tafsir yang tadi bisa diterima karena sesuai dengan dalil syar'i dan kaidah bahasa Arab, ada yang nggak bisa diterima. Kalau yang diterima kan kita udah tahu yang biasa kita jadikan rujukan. Kalau yang nggak diterima itu ada contoh kitabnya nggak, Kak? Makasih, Kak. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya, Kak. Ada bab al-asil yang berbentuk ro'yun, di situ dituliskan bila suatu kata mempunyai makna ganda, yakni hakikat dan majas, maka makna hakikat itu lebih didahulukan. Nah, contohnya itu seperti apa, Kak, di dalam ayat Al-Quran? Terima kasih, Kak. Iya, Kak.
Ya, saya coba jawab. Di sini untuk tafsir Al-Mujaz di sini yaitu merinci yang ringkas atau global. Jadi contohnya ada pada cerita Nabi Adam. Di sini kadangkala diceritakannya dia secara ringkas. Itu terdapat pada Quran surah Al-Kahfi dan Quran surah Al-Isra. Kemudian ada juga dia langsung diceritakan secara terperinci dan lebih detail gitu. Contohnya ada di Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Al-A'raf. Kemudian di sini ada juga yang diceritakan tidak terlalu ringkas. Tidak terlalu detail juga. Ini contohnya ada di Quran surah Toha, Quran surah Shad, Quran surah Al-Hijr. Insya Allah nanti kami carikan ayatnya ya Kak. Kemudian bayan al-mujmal di sini menjelaskan yang belum jelas. Maksudnya di sini mujmal adalah kalimat atau ayat yang belum jelas maknanya. Adapun mubayyan adalah kalimat yang sudah jelas maknanya. Kemudian ketidakjelasan makna itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, satu lafaz memiliki kemungkinan lebih dari satu makna. Kemudian perbedaan terhadap lafaz yang terbuang, perbedaan tempat kembali kata ganti, kemudian perbedaan kemungkinan antara kata sambung dan permulaan kalimat, kata-kata asing dan perbedaan takdim dan takhir. Kemudian sementara penjelasan bayan terhadap ayat-ayat yang belum jelas atau mujmal, ada kalanya dilakukan secara langsung dalam satu rangkaian ayat atau dia mutasil gitu. Ada juga yang terpisah. Kalau misalnya contoh penjelasan langsung yang mutasil itu Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Pada ayat ini yang dimaksudnya yaitu al-khayd dan al-abyad. Al-khayd al-abyad dan al-khayd al-aswad. Di sini maksudnya adalah al-fajr gitu. Kemudian sementara model kedua yang tidak terpisah, yang terpisah tadi itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 37 dan Quran surah Al-A'raf ayat 23. Kemudian yang taksis al-am mengkhususkan yang umum. Di sini dalam konteksnya para ulama ada yang berpendapat hampir tidak ada kata yang umum kecuali ada kata yang mengkhususkannya. Kemudian yang mengkhususkan kata umum itu ada kalanya mutasil atau tersambung, kemudian ada kalanya juga munfasil atau terpisah. Yang mutasil berupa pengecualian seperti Quran surah Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 227, kemudian al-wasaf atau sifat seperti Quran surah An-Nisa ayat 23, asyarat atau syarat seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 180, kemudian al-ghoyah tujuan atau batas seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang munfasil, contoh yang munfasil itu pada Quran surah An-Nisa ayat 3, ini ditaksis oleh Quran surah An-Nisa ayat 23 sampai 24. Kemudian takyid al-mutlak, membatasi yang tidak terbatas. Mutlak adalah kata yang terlepas, tidak terikat, artinya kata yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan atau batas apa-apa. Contohnya ini ada pada kata rokobah pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 3. Kata itu tidak dibatasi dengan kata apapun, sehingga budak yang dimaksud pada ayat ini adalah semua jenis budak. Kemudian sementara muqayyad adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan sesuatu yang lain. Contohnya kata rokobatum mu'minah atau budak mukminah pada Quran surah An-Nisa ayat 92. Kemudian penjelasan dengan cara nasakh. Nasakh adalah menghapus atau mengganti hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i lainnya yang datang kemudian. Menurut para ulama, nasakh merupakan penjelasan terhadap masa berakhirnya satu hukum dan berlakunya hukum baru. Kemudian di sini at-taufiq baina ma yuhim at-ta'arud atau mengkompromikan ayat-ayat yang seakan berlawanan. Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang tidak mungkin terjadi perbedaan. Nah, jadi di sini perbedaan itu contohnya tentang penciptaan Adam yang disebutkan secara berbeda pada Quran surah Al-Imran ayat 59, Quran surah Al-A'raf ayat 12, Quran surah Al-Hijr Quran surah Al-Hijr ayat 15 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian yang terakhir melalui qiraat Al-Qur'an
Qiraat di sini ilmu untuk mengetahui cara baca pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para qiraat. Di sini qiraat dibagi menjadi dua, yaitu yang sahihah sama yang syadzah. Ini yang sunnah Nabi juga mau dijelaskan, Kak, atau gimana? Cukup Kak Zubair, insya Allah cukup. Ya. Untuk penjelasan lebih jelasnya ada di makalah atau nanti kami kirim jurnal yang ini, yang kami Boleh, jadikan. Kak Zubair. Ya. Makasih Kak Zubaida. Ya. Maaf Kak Solas, tadi pertanyaan yang pertama seperti apa deh? Pertanyaan pertama ini, kapan munculnya istilah asil tadi Kak? Terus apakah ada peristiwa yang terjadi kemudian muncul istilah itu? Baik Kak, terima kasih. Universitas Al-Azhar melalui bukunya yang berjudul Ad-Dakhil fi At-Tafsir. Ad-Dakhil yaitu yang berarti
apa saja yang terlupakan menjadi penyusup dalam tafsir sehingga harus dihindari dan dijauhkan. Sementara al-asil adalah kebalikannya, yaitu sumber-sumber tafsir yang dianggap valid dan dapat dipersepsikan. Oleh karena itu, berimplikasi pada tafsir yang diterimanya. Melalui hal ini dapat dijangkau bahwa tujuan ad-dakhil wa at-tafsir wa al-asil adalah untuk memproteksi tafsir dari kesalahan dan penyimpangan. Kesalahan yang lahir dari tangan seorang mufasir memang bukan hal yang mustahil, dan kesalahan yang dilakukan olehnya juga bukan juga mungkin. Oleh karena itu, ad-dakhil wa al-asil ditampilkan sebagai pengeliminasi kesalahan dan penyimpangan tersebut, sembari ditawari dan ditetapkan sebagai sahih dan benar, yaitu al-asil. Seperti itu, Kak. Gimana, Kak Lasri? Baik, terima kasih Kak Yanti. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau menambahkan. Biar bisa lebih jelas lagi. Ya, Kak Yanti. Baik, saya nyoba jawab pertanyaannya Kak Tias yang tentang hakikat dan majazi. Kan sebagaimana kita tahu kalau hakikat itu berarti makna yang sebenarnya, kalau majaz itu kebalikannya. Misalnya seperti contoh dalam Quran surah Ar-Rum ayat 35, yaitu yang berbunyi Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Di sini pemaknaan kata ayat sultanan, kan sultanan itu kalau secara hakikat maknanya dia itu kekuasaan, tetapi tidak diartikan kekuasaan, tapi diartikan dengan al-burhan atau dalil keterangan. Jadi digunakannya itu pakai makna yang majazinya karena ada qarinah yang menjelaskan. Kan wa muqaddimal ma'na al-haqiqi 'ala al-majazi ila li qarinatin sharifatin anhu. Kalau ada qarinah maka boleh menggunakan makna yang majazi, karena di sini kan keterusan ayatnya bahwa yatakallamu bima kanu yusyrikun. Ataukah pernahkah kami menurunkan kepada mereka suatu keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah, bahwa yatakallamu, sehingga kan am anzalna alaihim sultanan, apakah kami pernah menurunkan kepada mereka sultanan, sebuah keterangan, sebuah dalil, sehingga bahwa yatakallamu, sehingga dia yatakallamu berkata dengan bima kanu bihi yusyrikun, yang dengan apa yang selalu mereka persekutukan. Nah, kata-kata sultanan di sini tidak diartikan secara hakikat. Kan hakikatnya sultanan itu artinya kerajaan, tapi tidak diartikan hakikat, namun diartikan dengan keterangan
atau al-burhan karena ada sehingga fahuwa yatakallamu, sehingga dia berkata. Kan di situ tidak mungkin masa diartikan dengan kerajaan secara hakikatnya seperti itu. Bisa dipahami Kak Tina? Tapi yang dipakai makna yang majasinya yaitu al-burhan, atau keterangan. Insya Allah bisa dipahami Kak. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu pertanyaannya Kak Samira, menjawab pertanyaannya Kak Samira.
Ayo, ayo. Masih berapa yang belum dijawab? Tinggal satu, Bapak. Ayo, silakan dijawab. Gimana? Mencari kitab. Contoh kitab, Bapak. Contoh kitab yang tidak sesuai Kitab kaidah. yang tidak sesuai kaidah sama dalil syar'inya, Pak. Oke. Udah, itu aja ya. Iya, Bapak, itu aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para pemakalah yang sudah menyampaikan materinya. Kita lanjutkan. Ini materi pertama ya, tentang al-asil fit tafsir ya.
Nanti untuk pertanyaan tolong diingatkan di belakang ya, yang tadi. Baik, tadi sudah disampaikan tentang definisi al-asil dan beberapa prosedur operasional dari beberapa sumber yang terkategori al-asil di tafsir. Pertama, apa itu al-asil? Al-asil itu berasal dari kata al-aslu, hamzah, shad, dan lam. Nah, bahasa Arab yang strukturnya terdiri tadi dari 3 huruf, yaitu hamzah, shad, dan lam. Makna dasarnya antara lain adalah pokok, asal usul, dasar, valid, sumber, otoritatif. Ya, ini beberapa makna utama dari kata yang terdiri atau tersusun dari 3 huruf tadi, hamzah, shad, dan lam. Sehingga kata al-asil itu secara etimologi bisa kita maknai dengan segala sesuatu yang punya asal usul yang jelas dan pasti. Yang punya asal usul atau punya dasar yang otentik, yang orisinil, yang valid, yang otoritatif. Ini makna etimologi dari al-asil. Ya. Nah, kalau orang Arab bicara misalnya rojulun asilun, maka maknanya berarti ini orang punya nasab yang jelas, punya jalur keturunan yang yang jelas, yang valid, ya, asal usulnya diketahui, fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Atau bisa juga rojulun asilun itu berarti dia memang misalnya penduduk, katakanlah kalau bahasa kita itu ya penduduk asli daerah itu. Kalau orang Madura asli, ya, nenek moyangnya dari Madura, dia juga tinggal di Madura, ini misal ya, maka dia bisa disebut rojulun asilun fi Madura, misalnya begitu ya. Atau kalau Jawa ya Jawa, kalau Sunda ya Sunda, Bugis ya Bugis, Kalimantan Kalimantan, dan seterusnya. Kalau ada orang Arab ngomong ro'yun asilun, nah, maka maksudnya adalah pendapat itu pendapat yang punya dasar yang otoritatif, punya sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal ngomong, tidak asal beropini. Ya, itu ro'yun asil. Ya. Jadi pendapatnya memang ada dasarnya, ada sumbernya, dan bisa di-tracer sumbernya itu. Bisa dicari, bisa diidentifikasi, bisa diverifikasi. Itu pemaknaan dan contoh penggunaan kata asil ya di dalam tradisi orang Arab. Nah, kemudian ketika kita mengkaji ilmu bahasa, termasuk di dalamnya ketika mengkaji tentang Al-Quran Al-Karim, karena di antara aspek yang dikaji ketika studi Al-Quran itu adalah aspek lughah atau aspek bahasa. Maka pengembangan kajian di dalam ilmu-ilmu kequranan itu sedikit banyak juga mengadopsi dari perkembangan kajian dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa itu ada kajian yang dinamai dengan al-asil wad-dahil fil lughah. Jadi apa yang otentik dan apa yang tidak otentik, atau apa yang bersifat infiltratif
dari bahasa tersebut. Itu ada kajiannya dan itu sudah sangat lama ya. Tentu awal mulanya juga diinspirasi oleh lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kajian-kajian semacam ini. Pertanyaannya kan yang berkembang di kalangan ahli Al-Quran itu, apakah di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa selain bahasa Arab? Nah, ini awal mulanya ya. Kajian paling awal. Apakah ada di dalam Al-Quran itu bahasa-bahasa yang non-Arab? Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada dua kelompok ulama ya secara umum. Yang pertama tentu menjawab tidak ada. Ya, Abu Ubaidah, terus Imam Syafi'i, Al-Baqillani, ya, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, ya, itu termasuk yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran tidak ada kalimat non-Arab atau lafaz non-Arab. Semuanya adalah berisi bahasa Arab. Ya. Tidak ada lafaz yang ajam. Nah, bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya seperti apa? Ya, berarti bahasa Arab yang asil, ya. Bahasa Arab yang memang ya dimiliki dan dipercakapkan oleh orang Arab. Nah, tidak diambil atau tidak diserap dari bahasa asing non-Arab. Persia, Niptia, Ethiopia, dan seterusnya ya yang ada pada waktu itu. Tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Menurut kelompok pertama, tapi ada kelompok kedua ya, yang ini secara jelas sekali mengatakan dalam Al-Quran itu ada al-lughat ya ghair al-arabiyah, bahasa-bahasa non-Arab atau ajam. Nah, bahasa-bahasa non-Arab ini ketika masuk dan digunakan sebagai bahasa percakapan di dalam Al-Quran, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah ad-dahil, atau juga dalam bahasa yang lain al-mu'arrab, walaupun beda antara ad-dahil dengan al-mu'arrab. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Yang awal-awal ya bisa kita sebut misalnya ada Al-Jawaliqi, yaitu punya kitab namanya Al-Mu'arrab minal kalamil a'jami ala hurufil mu'jam. Dalam bagian-bagian awal secara tegas beliau mengatakan tidak semua bahasa Al-Quran itu berisi murni Arab, tapi banyak juga bahasa-bahasa sekitar, ya, kaum-kaum sekitar Arab yang berinteraksi dengan Nabi, berinteraksi dengan orang Hijaz pada waktu itu, yang bahasa ini asal-usulnya bukan Arab, tapi dikenal oleh orang Arab. Karena itu disebut oleh Al-Jawaliki sebagai bahasa ajam yang mu'arrab. Ya, bahasa ajam yang mu'arrab. Mu'arrab itu apa? Mu'arrab itu ya sebagian ada yang mendefinisikan itu bahasa ajam yang kemudian dinaturalisasikan oleh orang Arab sehingga orang Arab bisa mengucapkan dan melafalkan bahasa tersebut sesuai dengan wazan yang biasa berlaku dalam percakapan bahasa Arab. Nah, tapi kalau tidak bisa ditundukkan dan dinaturalisasi mengikuti wazan-wazan dalam bahasa Arab, itu disebut ad-dahil. Tidak disebut mu'arrab, walaupun asal-usul baik yang dahil maupun yang mu'arrab itu asal-usulnya adalah non-Arab atau ajam. Makanya Al-Jawaliqi itu menulis bukunya disebut Al-Mu'arrab minal kalam al-a'jami ala hurufil mu'jam. Nah, itu ya. Lalu Al-Jawaliqi
diikuti oleh Jalaluddin Asyuyuti, ya, sebelumnya juga diikuti oleh Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Asyuyuti itu dalam 3 kitab, ya, kitab yang paling banyak mengurai itu kitab beliau Al-Muhadzab fi ma waqa'a fil Qur'ani minal mu'arrab. Ini khusus bicara tentang ajam, ya, lafaz-lafaz ajam dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua Al-Muzhir, ya. Kemudian yang ketiga sebagian dikutip dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi Asyuyuti mengakui, ya, sebagaimana Al-Jawaliki mengakui bahwa tidak semua lafaz di dalam Al-Quran itu adalah asil minal Arabiyah, tapi ada yang dari ajam, dari non-Arab. Yang dari ajam atau yang dari non-Arab itu ada yang bisa ditundukkan mengikuti gaya bahasa dan wazan-wazan bahasa Arab, tapi ada juga yang tidak bisa ditundukkan mengikuti wazan bahasa Arab. Yang bisa mengikuti wazan Arab itu disebut dengan mu'arrab, tapi yang tidak bisa itu disebut dengan dahil. Ya, tapi asal usulnya lagi-lagi semuanya dari ajam. Nah, ini awal mula, ya, kajian, tetapi ini spesifik pada Al-Fadhul Quran, redaksi dalam bahasa Al-Quran saja. Awalnya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, ya, kemudian apa yang terjadi, ya, dalam diskusi ulama-ulama Al-Quran ketika membicarakan lughatul Quran, bahasa Al-Quran tadi, itu kemudian bergeser kepada tafsir. Ya, kalau tadi kan Al-Qur'annya, ya, bahasa Al-Qur'annya. Lalu dalam perkembangan belakangan itu dikembangkan dalam konteks diskusi penafsirannya. Ada enggak penafsiran-penafsiran yang bisa dikategorikan ad-dahil? Lalu para ulama mencoba untuk mengkaji dan kemudian hasil kajiannya itu ditaklif, ditulis dalam kitab-kitab. Antara lain yang termasuk awal-awal itu adalah Abdul Wahab Fayyid. Nah, ini salah satu dosen di Al-Azhar, Allah yarham. Itu ya masih senior, lebih senior, walaupun ketemuan, ya, dengan Syekh Ibrahim Khalifah. Jadi Abdul Wahab Fayyid itu menulis kitab atau riset disertasi judulnya Ad-Dahil fi At-Tafsir, gitu, ya. Fi Tafsiril Qur'anil Karim judul lengkapnya. Lalu bagian dari risetnya itu nanti diambil untuk diktat, ya, sebagai mata kuliah. Jadi diajarkan di Al-Azhar. Lalu kawannya namanya Ibrahim Khalifah itu kemudian mentaklif, ya, kitab yang hampir mirip, namanya Ad-Dahil fit Tafsir, tebal, ya. Beliau seorang kafif, ya, Allah yarham, tapi menulis Ad-Dahil fit Tafsir. Nah, sejak saat itu, ya, murid-murid kedua tokoh ini, ya, guru-guru kita di sana itu baru mentaklif kitab-kitab kecil-kecil, ya, judulnya Ad-Dahil fit Tafsir, dan akhirnya berkembang kemana-mana, ya, ke berbagai universitas, ya, karena yang diajari di Al-Azhar tidak hanya dari orang Mesir, tapi juga muridnya kan datang dari berbagai daerah, ketika pulang, ya, dikembangkan di negaranya masing-masing. Nah, itu cerita singkatnya. Nah, sehingga di dalam kajian tafsir sekarang ini dikenal Ad-Dahil fit Tafsir. Kalau tadi ditanya siapa yang memulai, nah kira-kira urutannya itu, yang awal mulanya itu terkait dengan diskusi adakah bahasa ajam dalam Al-Quran. Sebagian mengatakan tidak ada, sebagian mengatakan ada. Yang mengatakan ada itu kemudian mengkategorisasikannya. Ada bahasa-bahasa yang disebut mu'arrab, lalu ada yang disebut dahil. Nah, lalu pada perkembangan belakang istilah dahil diadopsi untuk mengkaji tafsir. Ada nggak dalam tafsir
yang terkategori dahil, dan sebaliknya yang terkategori asil. Ya. Kalau asil berarti itu adalah yang punya asal usul yang jelas, ya, yang otoritatif, sumber penafsirannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kesebalikannya berarti kalau ada tafsir yang sumber datanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak otoritatif, maka disebut sebagai ad-dahil. Nah, itu perkembangan kemudian ya. Nah, tokoh-tokohnya antara lainnya Abdullah Hafayid, Ibrahim Khalifah, kemudian buku yang kemarin Anda copy barangkali ya, Syekh Jamal Mustafa dan lain-lain, banyak sekali yang kemudian mentaklif kitab ini. Nah, secara terminologi al-asil itu adalah ya tadi sudah saya sampaikan, al-asil fit tafsir ya adalah tafsir-tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi, perkataan sahabat dan tabi'in yang valid, dari bahasa Arab, kemudian dari ar-ra'yu atau al-ijtihad as-sahih ya. Kurang sebenarnya ini satu lagi dari al-isyarah al-isyarah as-sadidah ya, dari sumber isyarat atau intuisi ya, yang tepat ya. Itu definisi umumnya. Jadi kalau ada tafsir, data-data tafsir, Anda membaca kitab tafsir gitu ya. Lalu dalam kitab tafsir yang Anda baca itu, Anda periksa sumbernya. Oh, ini tafsir apa ini? Oh, ini data ini berupa hadis Nabi, ya, gitu ya. Oh, ini data ini berupa qaul sahabat atau qaul tabi'in. Ya, qaul itu pendapat maksudnya ya, pendapat sahabat, pendapat tabi'in. Oh, ini dari syair jahili, ya, berarti bahasa Arab. Ya. Oh, ini dari katakanlah syairnya siapa ya, Hasan bin Thabit, berarti itu bahasa Arab. Oh, ini hasil ijtihad ini ya, tidak dari bahasa Arab ya, tidak juga dari qaul sahabat, tidak dari hadis Nabi, tapi ini ijtihad dari sang mufassirnya sendiri. Apakah termasuk mahmud atau madmum ya, apa namanya, hasil ijtihadnya. Nanti ada indikator-indikator mana hasil ijtihad birro'yi itu yang kategorinya mahmud, mana kategorinya yang madmum gitu ya. Itu sudah banyak diterangkan dalam kitab-kitab tafsir atau ulumul Quran. Oh, ini berasal dari isyarat, dzauq ya, atau dari intuisi. Biasanya dari mufassir-mufassir sufi. Nah, bisa diterima atau tidak? Nanti ada indikator-indikatornya. Nah, itu kira-kira ya gambaran umum apa itu al-asil. Kalau ditanya dengan bahasa yang singkat, ya jawabannya adalah al-asil itu ya data penafsiran yang valid dan otoritatif. Nah, gitu saja. Kalau ada orang nanya, apa itu al-asil? Asil itu adalah data-data penafsiran ya yang valid dan otoritatif. Lalu kalau ada pertanyaan lanjutan, yang termasuk data tafsir yang otoritatif, yang valid itu apa saja? Nah, itu baru Anda jelaskan. Ya, pertama Al-Quran, kedua hadis Nabi, ketiga qaul sahabat tabi'in, keempat adalah al-ijtihad atau ar-ra'yu, ya, kemudian al-lughah al-arabiyyah, kemudian al-isyarah as-sahihah. Lalu ditanya lagi, biasanya kan kalau orang kajian itu kan nggak hanya berhenti. Apakah semua tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu lantas bisa kita klaim sebagai al-asil fit tafsir?
data penafsiran yang otoritatif? Nah, tentu jawabannya tidak. Ya. Tidak semua tafsirul Quran bil Quran ya, itu lantas dikategorikan al-asil atau otoritatif. Karena apa? Karena dalam proses menyambung kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, ya, kalau yang melakukan itu selain Nabi, maka belum tentu bisa diterima. Apalagi yang melakukan sambung kait ayat itu adalah katakanlah ulama-ulama belakangan. Ya, proses menyambung kaitkan itu kan proses ijtihad. Walaupun kitabnya disebut misalnya Tafsirul Quran bil Quran, kan banyak itu belakangan orang mentaklif atau mengarang sebuah tafsir, judulnya Tafsirul Quran. Apakah lantas semua data di dalam kitab itu, semua informasi dalam kitab itu lalu kita kategorikan al-asil? Tentu saja tidak. Harus Anda lakukan kajian secara kritis dan mendalam. Kalau misalnya data-data tafsirul Quran bil Quran itu mengambil dari Nabi atau yang kita kenal dengan hadis, ya, maka kita cek status hadisnya kan begitu. Apakah dia sahih, hasan, dhaif, maudhu. Jadi berlaku kritik sanad dan kritik matan untuk memverifikasi tingkat kesahihan riwayat hadis itu. Kalau hasil akhirnya sahih, sanadan wa matnan, sanad dan matannya sahih, maka baru kita katakan ini asilun fit tafsir. Ini adalah data penafsiran yang orisinil atau yang otoritatif. Bisa kita ambil, kita jadikan rujukan. Ya, oh ini sahabat Pak yang menyambung kaitkan ayat ini dengan ini. Sahabat siapa? Oh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Oke, kita cek dulu karena ini jatuhnya riwayat, ya. Jatuhnya adalah riwayat. Maka kita cek apakah betul Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat ini. Cek sanad-sanadnya. Oh ternyata sahih sanadnya. Coba matannya Anda cek. Sesuai enggak ya? Ayat A ditafsirkan dengan ayat B. Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas yaitu sesuai enggak? Oh ternyata oke, konteksnya sahih ya. Kemudian yang mengatakan tidak hanya Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Mas'ud juga berpendapat seperti itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga bicara begitu. Oh oke, berarti secara substantif ini juga bisa diterima. Oh berarti bagaimana kesimpulan kita? Oh ini data termasuk al-asil, termasuk otoritatif. Bisa kita terima, bisa kita jadikan rujukan penafsiran. Nah kira-kira begitu ya cara mengkritisi nanti. Jadi tak semua tafsirul Quran bil Quran yang kita baca dalam kitab-kitab itu lantas secara general kita terima. Ya, harus dikritisi dulu, dikaji secara komprehensif. Baru bisa ditentukan data tafsir Quran dengan Quran ini asil atau dahil. Nah, nanti jangan buru-buru langsung disimpulkan. Lupa bukannya tafsirul Quran bil Quran itu ahsanut turuq. Itu adalah metode terbaik dalam menafsirkan. Iya, semua menyepakati itu. Tapi kan di dalam proses mengerjakannya, itu kan ijtihad tadi. Ya, kan tidak Al-Quran itu lalu bicara sendiri, mengatakan sendiri, aku ini surat Fatihah ayat 7, saya ini dijelaskan oleh An-Nisa ayat sekian. Kan tidak begitu. Tapi yang mengatakan ayat 7 surat Fatihah itu nanti ditafsirkan dalam surat lain, itu kan manusia kan. Nah itu ijtihad kan di situ. Nah kalau yang ijtihad itu Nabi, oke, mungkin kita terima. Tapi kita cek dulu. Ya. Jangan-jangan ini hanya dinisbatkan kepada Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengucapkan itu. Itu yang disebut dengan maudhu atau hoax. Jadi itu harus diperiksa jalur periwayatannya, sanadnya atau matannya.
Pak, yang mengatakan ini kan sahabat. Loh, belum tentu. Sahabat kan juga manusia. Tapi mereka udulun, mereka adil. Iya, ya. Kalau udulnya iya, tetapi dalam konteks penafsiran itu masih qabilun lil khata', ya. Sahabat itu masih mungkin salah dalam menafsirkannya. Ya, walaupun mungkin kecil ya kesalahan yang dilakukan sahabat. Walaupun kecil, tetap sebagai pengkaji harus melakukan kajian pembacaan secara kritis. Karena itu ada kritik sanad dan matan kan dalam tradisi hadits itu, untuk memastikan dan memverifikasi agar betul-betul apa yang kita baca itu benar-benar ucapan Nabi, benar-benar ucapan sahabat, bukan karangan orang yang dinisbatkan kepada beliau-beliau. Itu ya. Nah, bagaimana cara Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri? Ya, ini ada 7 cara antara lain ya, yang tadi sudah disebutkan. Anda bisa baca dalam buku, di buku saya juga ada, dan buku-buku yang satunya lagi itu juga ada ya, yang berbahasa Arab itu juga ada di sana. Jadi ada yang modelnya tafsilul mujaz ya. Tafsilul mujaz itu ya mentafsir, memperinci ayat-ayat yang mujaz ya. Mujaz itu artinya yang ringkas. Biasanya dalam konteks kisah. Ya, kisah-kisah itu di satu tempat itu mujaz, disebutkan secara singkat saja. Kisah Adam misalnya, dalam surat Al-Kahf, dalam surat Al-Isra, itu kan singkat dia cerita. Tapi yang singkat itu detailnya dapat kita jumpai dalam surat yang lain, yaitu Al-Baqarah misalnya, atau dalam surat Al-A'raf, itu cerita tentang Adam lumayan detail. Nah, ini berarti Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'da. Al-Kahfi mujaz, ceritanya singkat. Tapi nanti penjelasan detailnya bisa kita temui dalam Al-Baqarah misalnya. Nah, inilah disebut dengan tafsilul mujaz. Tafsirul Quran dengan metode atau dengan cara tafsil al-mujaz. Pak, siapa yang menjelaskan itu semua? Yaitu ijtihad sahabat ya, atau ijtihad ya, sebagian ada penjelasan dari Nabi, sebagian penjelasan dari sahabat, sebagian penjelasan dari ulama kemudian. Ya, jadi dikaji, oh ini Adam di sini kok hanya sekilas saja ceritanya, tapi dalam Al-Baqarah kok agak detail. Nah, ini bagaimana teorinya, bagaimana cara? Oh, Al-Quran itu kan satu rangkaian, ya, satu rangkaian yang sebenarnya saling menjelaskan satu sama lain. Nah, oke lah, walaupun tata letaknya berbeda, tapi temanya sama, berarti ini saling menjelaskan. Yang singkat, yang mujaz, itu dijelaskan, didetailkan oleh ayat atau surat yang mufassal, ya, yang detail-detail. Nah, itu ilmunya itu ya ijtihad para ulama, ya, penjelasan-penjelasan teknis begini. Kemudian ada bayanul mujmal, yang global-global itu dijelaskan. Nah, dijelaskan di tempat yang lain. Ya, tadi sudah dicontohkan ya. Al-khaytul abyad, al-khaytul aswad, itu bayannya adalah minal fajr. Nah, dijelaskan dengan kata al-fajr sehingga orang tidak bingung lagi memahami tali warna putih dan warna hitam itu apa sih maksudnya. Nah, ketika ujung ayat itu mengatakan minal fajri, berarti al-fajr di situ adalah bayan, ya, penjelasan terhadap al-khayt, al-abyad, dan al-aswad. Nah, itu tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Tapi siapa yang menjelaskan ini? Bukan Quran sendiri ngomong, tapi manusia yang bicara.
yang menyambung kaitkannya itu adalah manusia, yang memberikan penjelasan logikanya itu adalah manusia. Sehingga apa? Tetap harus dikaji ya tingkat kebenaran daripada hasil ijtihad itu. Taqyidul mutlak, tahsisul am, bayanun nasah, atau fiqh baina ma yuhimut ta'arud. Kemudian juga bisa melalui al-qiraat, ya, qiraat satu dengan qiraat yang lain itu bisa membantu proses penjelasan tafsir. Nah, Anda sudah belajar ilmu qiraat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada qiraat-qiraat yang berfungsi untuk mengokohkan penjelasan tafsir, ya. Qiraat syaddah walaupun tidak boleh digunakan qiraatnya, tapi pemaknaannya bisa dipakai untuk membantu penafsiran. Nah, itu contoh bagaimana qiraat itu juga bisa membantu seorang mujtahid atau mufassir di dalam memahami dan memaknai ayat Al-Quran. Tidak saya detailkan contoh satu persatu ya. Tadi sebagian sudah disampaikan dan bisa Anda baca sendiri dalam buku. Yang kedua, al-asil itu as-sunnah an-nabawiyah atau al-hadits an-nabawi. Tapi pertanyaannya, apakah semua hadis Nabi itu kategorinya asil? Jawabannya tidak. Tergantung kualitas hadis itu. Kalau hadisnya itu kualitasnya sahih, maka dia asil. Kalau kualitasnya itu hasan, maka asil. Tapi kalau dhaif, apalagi maudhu', tentu ya ini kategorinya adalah ad-dakhil. Tapi untuk yang dhaif tunggu dulu gitu ya. Karena dhaif itu dalam kajian hadis itu bisa naik statusnya menjadi hasan li ghairihi, yang jabir ilal hasan li ghairihi. Ketika ada apa? Ketika ada pendukung riwayat lain, atau dalam bahasa teknisnya disebut dengan tawabi' dan syawahid. Kalau ada hadis lemah atau dhaif, lalu didukung dengan tawabi' dan syawahid atau syawahid ya, nanti dia naik statusnya menjadi hasan li ghairihi. Kalau sudah naik menjadi hasan li ghairihi, tentu dia asil. Artinya data penafsiran yang berupa hasan li ghairihi itu masuk dalam kategori al-asil fit tafsir, atau dalam bahasa kita adalah sumber tafsir yang otoritatif. Maka boleh kita jadikan rujukan, jadikan referensi ya. Kita masukkan dalam kitab tafsir. Loh Pak, tapi kalau tidak ada tawabi', tidak ada syawahid yang mendukung status kedhaifan riwayat hadis tersebut, bagaimana Pak? Tunggu dulu kita lihat dalam persoalan apa hadis tersebut. Kalau dalam persoalan fadhailul a'mal atau dalam furu'iyah secara umum, para ulama masih ada yang berpendapat boleh mengamalkan hadis seperti itu, dhaif dalam konteks fadhailul a'mal atau dalam konteks furu'iyah. Tapi kalau dhaif dalam konteks pembicaraan masalah usuliyah, pokok-pokok akidah misalnya, ini ulama ya mayoritas sepakat jangan merujuk kepada data seperti itu. Ya. Tapi kalau furu'iyah, apalagi fadhailul a'mal, ya masih boleh. Ya, baca Quran, tapi dalilnya hadis dhaif. Nah, ulama masih mengamalkan ya. Masih boleh ya mengamalkan hadis itu. Nah, bagi yang membolehkan berarti statusnya apa? Ya statusnya al-asil. Ya, dalam konteks hadis-hadis fadhailul a'mal. Anda sebut kategorikan itu al-asil walaupun dhaif. Kenapa? Karena ada ulama yang masih membolehkan. Ya, tapi bagi ulama yang tidak membolehkan, ya berarti hadis dhaif seperti ini ya dikategorikan sebagai dahil. Nah, gitu. Jadi harus ditafsir ya. Tidak bisa digebyah-uyah apa namanya, diberlakukan secara umum. Kalau maudhu', namanya maudhu' itu hoax dalam bahasa kita sekarang. Itu aspal ya. Asli tapi palsu sebenarnya.
Jadi Nabi tidak pernah melakukan, tidak pernah mengatakan, tapi dinisbatkan kepada Nabi. Namanya kan fitnah. Ya kalau maudhu' jelas kita kategorikan sebagai ad-dahil di situ, bukan al-asil. Jadi kalau Anda baca tafsir, di dalam kitab tafsir itu ada riwayat hadis, Anda telisik secara kritis kualitas hadis itu. Ya, Anda telisik. Ya. Bagaimana cara menelisiknya, Pak? Mengkritisi hadis-hadis yang ada dalam kitab tafsir. Ya Anda meminjam ilmu kritik sanad, kritik matan. Makanya pelajaran kritik sanad, kritik matan, dan mustalahul hadis atau ulumul hadis di semester-semester dahulu itu tidak boleh Anda tanggalkan. Tetap harus diingat-ingat ilmunya, karena itu berkesinambungan. Sampai nanti menulis tugas akhir juga terus ya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara as-sunnah ini menafsirkan Al-Quran? Ya, itu sudah ada di situ, di buku juga ada. Hampir mirip dengan Quran menafsirkan dirinya sendiri. Sunnah menafsirkan Al-Quran caranya ada bayanul mujmal, taqyidul mutlaq, tahsisul am, tawdihul mushkil, bayanun nasah, bayanut ta'kid atau taukid, takrir masa kata anhul Quran. Ya. Kalau takrir masa kata anhul Quran itu artinya apa? Sunnah menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Itu bisa. Jadi Rasul itu sebagai syariah. Ya. Nabi itu menurut ulama, jadi asyari' yang menetapkan aturan hukum dalam agama kita itu selain Allah adalah Nabi Muhammad. Selebihnya tidak ada. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak ada syariat A misalnya, tapi Rasul kemudian menetapkan hukum A yang tidak ada dalam Al-Quran, itulah yang disebut dengan takrir masa kata anhul Quran. Ya, contohnya misalnya Rasul mengharamkan binatang yang bertaring. Kemudian dalam hadis itu Rasul juga mengharapkan burung-burung yang yang ada taringnya itu ya. Kemudian hewan yang punya kayak gajah itu apa namanya ya, itu istilahnya. Itu penjelasannya tidak ada dalam ayat. Ayatnya umum ya, tapi kemudian Rasul menetapkan sebuah hukum melalui qaul beliau sendiri. Itulah takrir masa kata Al-Quran. Itu cara sunnah atau cara Rasul menafsirkan Al-Quran itu begitu ya. Oke. Itu yang kedua. Nanti contoh-contohnya Anda baca sendiri. Ada di dalam buku ya. Lalu pendapat sahabat atau tabi'in. Aqwalus sahaba wa tabi'in. Nah, nanti sebenarnya sunnah Nabi, pendapat sahabat ini di belakang akan ada pembahasan secara khusus ya. Ini yang sekilas-sekilas saja. Nanti contohnya pasti akan ada di belakang. Jadi pendapat sahabat itu kan tidak tunggal ya, tetapi berbagai-bagai ya, macam-macam. Nah, yang mujma' alaih pasti itu kategorinya asil. Yang disepakati oleh sahabat itu asil. Yang disepakati oleh tabi'in itu asil kategorinya. Asil itu apa? Otoritatif, bisa kita jadikan rujukan dan data. Ya, masuk kitab tafsir, Anda baca, oh ini qaulnya Ibnu Mas'ud. Lalu dilihat lagi, oh qaulnya Ibnu Mas'ud ini didukung oleh Ibnu Abbas, didukung oleh Ubay bin Ka'ab, didukung oleh Abu Musa al-Asy'ari. Oh berarti ini ijma' ini di kalangan sahabat ini. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau mereka ijma' sepakat ya atas satu persoalan misalnya. Nah, lalu ada dalam kitab tafsir ya. Maka ini masuk al-asil fit tafsir. Ya, pendapat sahabat ini al-asil, pendapat yang valid dan otoritatif. Bisa kita rujuk dan bisa kita percaya. Tapi kalau mukhtalaf fihi, misalnya terjadi perdebatan di kalangan mereka, sahabat berdebat, ya biasanya yang banyak masalah hukum ya, mereka tidak sepakat.
Oh, Sayyidina Ali mengatakan begini, Sayyidina Utsman mengatakan begitu, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, beda-beda semua. Itu namanya mukhtalaf fihi. Ya, dalam satu masalah tapi mereka berbeda. Bagaimana begini ini? Apakah bisa dikategorikan al-asil? Ya, tunggu dulu, nanti kita periksa ya kualitas daripada pendapat-pendapat mereka. Lalu mana yang mendapat dukungan paling banyak dari sahabat dan lain-lain ya. Nah, itu indikatornya, indikator turunannya banyak. Ada juga pendapat-pendapat yang masuk dalam la majala lirra'yi fihi. Artinya persoalan diijtihadkan oleh sahabat atau oleh tabi'in. Misal soal maki madani, sahabat tidak berani ijtihad di situ. Soal ghaibiyat, masalah cerita-cerita gaib, sahabat tidak berani ijtihad di situ. Itu sami'na wa ta'na saja. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari Rasul, yang disampaikan apa adanya. Dalam persoalan-persoalan yang begini ini biasanya ya masuknya al-asil gitu ya. Setelah ditelisik tentu saja jalur periwayatannya, ya jangan sampai itu dipalsukan ya oleh generasi kesekian gitu. Nah, tapi kalau terkait wilayah ijtihadi atau lirra'yi fihi majal, persoalan-persoalan ijtihadi, ya masalah muamalah, masalah hukum, itu ijtihadi dan sahabat paling lihai dalam persoalan ini. Nah, itu ya fihi nazar, ya harus kita lihat, kita periksa dulu kualitas pandangan mereka. Belum tentu al-asil. Nah, nanti detailnya akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang ya, tentang qaul sahabat tabi'in. Intinya tidak semua qaul sahabat tabi'in bisa asil. Tapi kalau yang mujma' alai pasti asil. Kalau yang la majala lirra'yi fihi itu asil. Tapi persoalannya kan Pak, bagaimana kita bisa mengetahui qaul yang mujma' alai, yang mukhtalaf fihi, yang la majala lirra'yi fihi, yang lirra'yi fihi majal, itu gimana caranya? Nah, itu nanti di pertemuan yang akan datang ada teknik-tekniknya ya. Bahasa Arab, ya itu asil ya, syair-syair Arab, syair-syair jahili, prosa-prosa, surat menyurat, dokumen-dokumen surat menyurat. Nah, kalau itu dijadikan data penafsiran oleh seorang mufassir, ditulis, dimasukkan dalam kitab mereka, tinggal kita periksa ya tingkat kesahihan nukilan mereka itu. Syairnya benar nggak ini syairnya Mutanabbi? Syairnya benar nggak ini syairnya Hasan bin Sabit? Benar nggak ini diucapkan oleh siapa, Muawiyah dan seterusnya? Nah, itu kita cek. Lalu konteks penggunaan syair tersebut untuk menjelaskan ayat ini itu relevan nggak? Nah, jangan-jangan ayatnya bicara apa, syairnya kemana? Nah, itu kita sebagai pengkaji yang kritis harus bisa melakukan itu semua ya. Ya, termasuk tadi memilah-milah mana makna lugawi, mana makna syar'i, mana makna urfi. Nah, itu kan kegiatan ilmu bahasa ya. Makna hakiki, makna majazi, mana isti'arah, mana muqabalah, mana tibak, dan seterusnya dalam ilmu balaghah itu sudah kita pelajari. Nah, itu semua juga menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menetapkan apakah betul data ini masuk data valid otoritatif atau tidak. Nah, lalu ijtihad atau ar-ra'yu. Ya, ar-ra'yu atau tafsir bir-ra'yi ya. Berarti mufassirnya menggunakan kekuatan rasionalnya ya untuk memaknai Al-Qur'an. Itu gimana? Apa namanya? Apakah dia asil atau tidak? Ya, kita periksa dulu ya substansi daripada hasil ijtihad mereka itu. Termasuk isyarah, intuisi. Ya. Bisikan-bisikan batin yang diterima oleh al-arifin lalu dituliskan dalam kitab tafsir yang kita kenal dengan kitab tafsir sufi. Apakah bisa diterima? Itu ada indikator-indikatornya. Ya, misalnya dia tidak bertentangan dengan usul syariah, tidak bertentangan dengan hukum logika, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, tidak bertentangan dengan ijma', maka bisa kita terima. Ya, tapi kalau bertentangan dengan itu, ya fihi nadhar, ya harus kita
kita periksa dan kita kritisi. Bertentangan nggak tafsirnya itu dengan makna dohir ayat tersebut. Nah, lalu mufassirnya itu mengklaim paling benar nggak? Ya, jadi klaim tafsir itu juga menjadi indikator. Kalau ada mufassir mengklaim hasil tafsirannya paling benar, yang lain salah, itu satu indikator kuat bahwa hasil tafsiran si fulan yang mengklaim dirinya benar itu salah justru. Nah, ini ya. Jadi ajaran dalam dunia keilmuan, apalagi dalam dunia penafsiran, itu tidak boleh mengklaim hasil penafsirannya paling benar, karena itu persoalan ijtihadi ya. Nah, inilah gambaran umum saja, nanti detail-detailnya insya Allah akan kita masuk ke dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini menjadi paradigma pertama yang harus Anda kuasai, karena inilah yang nanti menjadi alat kritisisme, alat analisa ketika Anda nulis ya tugas akhir berupa skripsi. Ya kira-kira begini nanti. Jadi ketika Anda baca tafsir Al-Qurtubi, ya di situ kan ya ada riwayat Nabi, ada pendapat sahabat, ada syair-syair Arab, ada hasil ijtihad, ada mungkin aspek tafsir isyarinya. Maka Anda harus bisa melakukan kajian kritis. Jadi tidak sekedar nukil. Qurtubi mengatakan bla 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 halaman sekian footnote. Ibnu Jarir bla 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 halaman sekian footnote. Tidak hanya itu. Kalau itu mah clipping ya. Hanya Anda kumpulkan aja. Maka harus dianalisa. Nah, salah satu cara menganalisa menggunakan teknik seperti ini. Ini datanya valid nggak? Otoritatif enggak, jangan-jangan infiltratif ya. Nah, makanya mata kuliah Ad-Dahil ini diberi nama juga metode kritik tafsir, karena apa? Ini salah satu cara untuk mengkritisi produk penafsiran ya, dan berguna, sangat berguna bagi Anda yang nanti akan menulis tugas akhir ya, saat semester 8. Nah, saya kira itu ya tambahan-tambahan. Mungkin waktunya sudah agak mepet. Ya, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau waktunya habis ya sudah. Bapak tadi yang belum dijawab, Bapak, yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab itu contoh tafsirnya apa? Tafsir apa, Pak? Yang tidak sesuai dengan bahasa Arab. Iya. Yang tadi. Kalau ditanya kitab tafsirnya apa, ya saya tidak bisa menyebut ya. Karena begini, di dalam satu kitab tafsir, apapun kitab itu, dan siapapun yang mentaklif, kemungkinannya ada dua. Ada benarnya, ada salahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu hasil ijtihad. Jadi tidak boleh langsung, oh ini produknya si A, itu pasti salah. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Oh ini produknya Mu'tazilah, pasti salah. Tidak bisa kita begitu. Harus masuk detail, baca di dalamnya. Ya. Karena banyak mutiara juga di sana ya, yang bisa kita ambil. Jadi pengkaji itu tidak boleh seperti orang awam yang hanya melihat permukaan. Ya, kalau Anda sudah takhusus di IGI gitu ya, belajar Al-Quran, ulumul Quran, tidak boleh berlaku seperti orang awam. Bagaimana tanda-tanda orang awam? Orang awam itu maksudnya orang yang nggak pernah belajar tentang ulumul Quran. Ya lihat covernya saja, atau lihat afiliasinya saja. Oh afiliasinya ke sini, lalu kita klaim ini salah, oh ini benar. Tidak bisa begitu. Orang ilmiah itu selalu mawas dan hati-hati. Apalagi sudah belajar ilmu kritik tafsir ini, itu harus berhati-hati sekali. Makanya kalau ditanya, Pak ada nggak kitab tafsir yang termasuk katakanlah sesat itu? Ya kalau dalam arti keseluruhan tidak ada. Pasti di dalamnya minimal dua kemungkinan. Ya, imma benar, imma tidak benar. Lalu cara mengetahuinya bagaimana, Pak? Ya dibaca. Nah, sebagian kalangan awam itu langsung, wah ini tafsir si A yang nulis tobak-tobai, berarti dia salah. Itu berarti dia tidak pernah belajar. Ya.
dalam arti tidak pernah belajar ilmu tafsir. Kalau Anda mendengar orang ngomong gitu, misalnya ya, mohon maaf, walaupun dia sudah mengklaim dirinya ustadz, berarti dia tidak mempelajari. Nah, harus diteliti dulu, toba-tobai bagian yang mana, ayat yang mana yang beliau tafsirkan. Karena data penafsiran itu begitu kayanya, yang barusan kita bahas itu baru permukaannya saja. Apakah toba-tobai tidak melansir tafsirul Quran bil Quran? Banyak dalam tafsirnya. Tafsirul Quran bil Quran. Itu pun kan kategorinya harus kita teliti juga. Ini yang dinukil ini tafsir Quran bil Qurannya siapa? Apakah Nabi, ataukah sahabat, ataukah tabi'in, atau beliau ijtihad sendiri? Nah, itu pertimbangannya juga bisa macam-macam nanti hasil akhir. Pun demikian, ketika di situ ada data tafsir berupa apa? Berupa kaulnya sahabat. Kita lihat dulu. Apakah toba-tobai tidak menukil dari sahabat Ibnu Abbas? Banyak nukilan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, termasuk sahabat-sahabat Ahlul Bait, Sayyidina Ali, dan lain-lain. Ya, Sayyidina Husain, dan lain-lain. Nah, itu harus kita teliti betul-betul. Baru dihukumi. Oh, pada halaman sekian ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menukil data berupa riwayat Israiliyat misalnya. Nah, riwayat Israiliyat setelah dicek sanadnya, dicek substansinya atau matannya, ternyata para ulama semua berkomentar riwayat ini bermasalah. Dan masalahnya itu masuk dalam kategori maudhu'. Kalau kategorinya maudhu', berarti ini bisa kita sebut, katakanlah kalau agak ekstrim, sesat. Data ini menyesatkan. Jangan diambil bagian data ini. Tapi coba di halaman baris sekian, beliau menghadirkan riwayat Israiliyat yang lain. Setelah kami cek, riwayatnya sahih, sanadnya sahih, dan banyak ulama-ulama juga menukil ini. Nah, di paragraf yang kesekian di halaman yang sama, data yang ini makbul, bisa kita terima. Nah, itu caranya ya, di dalam menganalisa sebuah data. Nanti Anda ketika nulis tugas akhir juga harus begini. Kira-kira seperti itu caranya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Bapak, semenjak ada ini klasifikasi ad-dakhil sama al-asil ini, apakah ada seseorang yang telah mengkritisi satu kitab tafsir gitu, Pak? Oh, ini nih yang bagian al-asilnya, bagian ini. Udah ada apa belum? Banyak kajian-kajian dalam bentuk tesis disertasi, ada jurnal juga banyak, terutama yang berbahasa Arab ya. Tapi yang perlu diperhatikan ya, kajian-kajian ini juga kan ijtihadi ya, lagi-lagi ya. Siapapun yang mengkritisi ya produk tafsir orang lain, itu bukan berarti hasil kritisisme tadi itu benar, belum tentu juga. Nah, belum tentu juga. Karena itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kritik di atas kritik itu menjadi sesuatu yang niscaya. Jadi kita mengkritisi misalnya tafsirnya Pak Quraisy. Hasil kritisisme kita sudah mengantarkan kita sebagai sarjana atau sebagai magister. Nanti dibaca oleh orang lain, lalu dibantai juga hasil kritik kita. Itu biasa. Ya. Jadi kritik di atas kritik. Sehingga apa? Ilmu itu terus berkembang. Nah, itu ya. Ini rahasianya. Kenapa ilmu berkembang? Antara lain karena ada kritisisme terhadap keilmuan. Apakah kita marah kalau dikritisi? Ya jangan marah, wong itu persoalan ijtihad. Ijtihad itu kan qabilun lin-niqashi, qabilun lit-taghyir. Jadi bisa didiskusikan, bahkan bisa dirubah, ya, dievaluasi dan direvisi. Nah, yang bisa melakukan bacaan kritis itu biasanya orang lain. Kalau kita sendiri kan selalu memuja-muja karya kita sendiri, ya. Itu manusia. Wah, udah keren nih karya saya. Ketika orang lain mengkritis, keren apanya? Halaman 2 Anda menukil salah itu. Nulis footnote aja salah, gitu ya. Halaman 3 Anda katakan dari Ibnu Jarir, setelah dicek di Ibnu Jarir tidak begitu dia mengatakan. Anda salah terjemah, begitu. Nah, sehingga sesuatu yang wajar saja. Jadi kritik yang dimaksud dalam konteks kajian kita ini adalah kritik yang membangun, kritik yang konstruktif. Apakah ada kajian? Banyak ya, banyak. Memang ada judul-judul yang provokatif, tapi ada judul-judul yang soft ya. Ada ya jurnal itu
yang meneliti misalnya tentang Ad-Dakhil dalam tafsir Al-Manar, Ad-Dakhil, kritik Ad-Dakhil dalam tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, kritik Ad-Dakhil dalam banyaklah ya studi-studi tentang Ad-Dakhil itu. Hanya saja sekali lagi hasil studi mereka itu tidak harus kita terima sebagai sebuah kebenaran mutlak dan terakhir, tapi juga harus kita review kembali. Nah, gitu. Oke. Cukupkah? Insya Allah cukup, Bapak. Baik. Dengan demikian kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dan saya minta tolong mengingatkan kembali kepada PJ dan atau Kosma atau siapapun yang bertanggung jawab di mata kuliah ini untuk membantu mengabsensi dan menulis jurnal perkuliahan secara manual ya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi insyaallah fi al-usbu'il qadim. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama.